mau jadi pengusaha mentalnya belum sampai. Iya, betul Pak. Kalau belum sampai, ya jangan coba-coba dulu dah. Iya. Iya, kenapa? Itu Pak ya. Ada lagi yang lain Pak? Silakan nanti Pak ya. Kita lanjutkan lagi. 10 cara cerdas mengatur keuangan, walaupun ini mungkin agak perlu dibaca lebih detail, tapi saya sampaikan saja atasnya. Tetapkan tujuan keuangan Bapak, bicarakan dengan keluarga, buat rencana pengeluaran, pengeluarannya berapa kita bulan ini, dihitung dari pendapatan, kemudian tahan diri terhadap godaan tawaran penjualan ini paling banyak di Indonesia. Indonesia itu naik kelasnya karena kelas menengahnya nambah. Tapi Bapak Ibu tahu menurut penelitian, kita ini menjadi sasaran tembak dari negara-negara ASEAN lain. 2015 nanti Go Asian. Kita selalu jadi sasaran tembak. Kenapa? Mental kita tidak sama dengan mental kawan-kawan orang Korea, kawan-kawan orang Vietnam, kawan-kawan orang China. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada perubahan mental buat saya juga, buat teman-teman juga. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran. Kalau Bapak sudah punya rencana yang fix, sudah diteken, sudah disepakati, jangan tergoda dengan tawaran iming-iming, beli ini dapat sekian Pak, ini mumpung lagi murah Pak, ini lagi promo Pak, tanggal sekian naik Pak, ini ada diskon sekian Pak, besok nggak ada, besoknya tetap ada Pak. Itu teknik penjualan tuh. Coba ya. Berikutnya, Bapak kan suka bilang gini, Pak, uang pengeluaran kita itu sudah habis-habisan Pak, di fresh. Kemudian pendapatannya Bapak lihat cuma sekian. Bagaimana caranya Pak? Lacak tuh Pak. Dilacak di mana yang bisa diolah. Masa nggak bisa sih diolah? Pengeluaran mananya? Mulai dari di rumah mungkin. Saya sarankan kalau bisa Bapak bikin neraca di rumah nanti. Di rumah tangga neraca. Oh pelit banget sih Pak. Bukan pelit Pak. Itu pengaturan. Bikin neraca di rumah sama ibu. Bu, kondisi seperti ini gimana caranya ya Bu ya? Uang jajan, uang transport, uang ini, uang itu ada nggak yang bisa ditekan tanpa mengurangi basic. Kalau kita kehidupannya basic minimal makannya, biaya anak sekolah dan lain-lain. Tapi kalau kesenangan Pak itu nggak usah dipikirin. Pak ini biaya-biaya kan biaya kesenangan, itulah yang dicoretin Pak. Saran kita Pak ya. Jadi lacak pengeluaran pribadi Anda dari beberapa poin. Kalau boleh Bapak tahu nanti pengeluaran kita itu ada 20 poin. 20 poin itu mana yang bisa dicoret-coretin? Mana yang bisa diturunin? Pengusaha kalau nggak gitu nggak bisa untung Pak. Pengusaha kecil sampai besar pun kerjaannya begitu. Selalu yang diperiksa kosnya sama pendapatan. Kos dan pendapatan. Nah satu lagi ribet di dalam keuangan. Kalau Bapak sudah naik pendapatannya, kosnya tetap. Kadang-kadang gini Pak, belum naik gaji aja, ya kan, kos sudah nambah. Gimana? Begitu naik gaji sudah habis. Begitu naik golongan naik gaji, kosnya tetap. Baru investasi namanya. Baru investasi. Itu salah satu. Jadi kalau omset kita nambah, kosnya tetap. Makanya nggak nambah karyawan dulu Pak. Kalau Bapak punya karyawan nanti, jangan nambah karyawan dulu. Kita dulu manfaatin. Sudah nggak keburu lagi kita kerjakan, pendapatannya sudah nambah, baru boleh nambah karyawan. Jadi dirubah sekarang berpikirnya Pak. Bagaimana kalau saya punya karyawan? Bagi yang sudah punya bisnis mungkin sudah merasakan kualitas ke depan. Kita lanjutkan lagi kembali. Mencari produk serupa yang menawarkan harga lebih murah. Saya juga survei Pak. Di Tangerang sini, di belakang airport, itu harga paling murah untuk beli sayuran. Ketimun itu bisa harganya 3.500 per kilo. Gambas itu bisa 4.000. Dan kemudian di bawah lebih murah, ikan asin lebih murah. Kalau belanja ke sana itu jauh kalau bandingkan dengan supermarket. Belanjanya bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali. Jauh Pak dibanding supermarket. Terong itu di supermarket bisa 3 kali lipat harganya. Di situ dibeli lebih bagus, dapat lebih murah. Kenapa? Bisa Pak. Kalau di Bekasi kita ke Cibitung. Kalau di Jakarta Timur Pasar Induk atau Kramat Jati, malam berangkatnya Pak. Kalau Bapak buka restoran juga belanjanya di situ. Jangan di supermarket belanjanya Pak. Mati kita. Iya. Itu caranya. Malam-malam jam 10 udah mulai buka.
Kalau mau beli kue di Senen sama di Blok M. Kalau mau jualan kue, pagi subuh Pak. Subuh datangnya Pak, harganya murah banget, sangat murah. Kalau Bapak mau bisnis. Jadi pola pikirnya harus berubah. Selalu ada alternatif yang lebih murah untuk penghasilan selama ini. Kalau beli beras, ya ke pasar induk lah belinya. Kalau beli sayur selama ini berapa pengeluarannya? Ya beli ke tempat lain Pak, cari. Sayurnya pun dicari yang turun dikit. Bisa Pak. Saya contohkan. Ini juga bisa. Kemudian kalau memang Bapak interest, lakukan riset online sebelum mengunjungi toko. Toko atau pasar lah gitu, cek aja. Baik, kita lanjut lagi. Nah, cari pendapatan, sumber pendapatan lain selalu ada. Selalu ada Pak. Kalau Bapak pulang kantor, nanti kalau kerja nih, pulang jam sekian, mungkin hari Sabtu bisa, sore bisa bisnis online bagi yang berminat. Tukang ojek bisa. Saya waktu kerja dulu saya punya ojek 2 Pak. Seusia Bapak, ini lebih muda. Saya punya ojek 2 waktu itu, Vespa lagi murah. Tapi orang senang Vespa, jangan ojek pertama dulu saya punya 2 ojek. Saya punya mesin obras 2, saya punya mesin pemilihan tebu 2. Saya masih bujangan Pak. Saya masih kuliah juga. Hari Sabtu saya gareng sepatu. Sabtu dan Minggu. Di kosan itu orang tanya bawa apa itu? Saya bilang, wah ada lagi pesan orang. Dia nggak tahu dalamnya sepatu. Masih kerja Pak. Bisa nggak? Bisa, bukti kok. Teman-teman saya Chinese juga sama. Kalau Bapak punya kenalan, anak-anak kawan-kawan kita yang Tionghoa itu yang kuliah di BINUS, itu rata-rata anaknya nggak ada yang nganggur Pak. Dia mesti kasih kerjaan Pak. Dibawa bengkel. Ini salah satu putra saya juga, ini masih kuliah di Undip. Begitu dia libur saya bawa kemari. Selalu saya bawa kerja, mulai dari kecil saya bawa supaya dia tahu besok bekerja itu menjadi kewajiban gitu. Dia bisa aja nggak pulang, tapi dia pulang kemari. Saya bilang nanti kalau ada aktivitas nanti saya bawa juga gaji ini lagi. Dia ingin saya tuh belajar dia dari kehidupan, bukan belajar dari teori dan buku saja. Jadi nggak usah ditanya. Tadi Pak Agus bilang, Pak di sini juga ada program MT. Siapa tahu besok dapat di sini dia kan? Siapa tahu keluar dari Diponegoro dia masuk sini. Kan ada informasi baru Pak. Ada silaturahim. Silaturahim itu tambah rezeki, tambah umur. Kenapa tidak kan Pak? Selalu anak-anak kita begitu. Kawan-kawan kita jadi sahabat saya, anak-anaknya masih kecil itu diboyong ke bengkel. Tidak ditaruh di rumah Pak. Saya ada kenalan di daerah Kemayoran, itu anaknya sejak SD sudah tahu harga-harga barang di tokonya. Tahu dia Pak, nggak diapalin. Ibunya nggak ada udah tahu dia harga sekian, dia harga sekian. Masih SD. Diajarin semuanya. Itu pun salah satu buat anak kita. Coba ya. Kemudian mulai bisnis sendiri. Seperti saya bilang tadi Bapak, barangkali nanti kalau istri di rumah mungkin nanti beli ayam sabana itu ya, banyak Pak, ribuan ada franchiser di media-media tertentu. Cari, ngecek, kemudian belajar sama kawan-kawan. Itu salah satu alternatif. Bapak bisa cari kerja kalau mau kerja lagi, ada usaha, double dia. Sorenya bisa Bapak bantu, ya kan hari libur bisa dibantu, bisa dikontrol, atau istri bisa bantu, Bapak bisa kerja lagi. Atau yang ini jadi bisnis person langsung, silakan monggo, nggak ada masalah. Atau buka percetakan, atau buka online apa itu? Tiket online sekarang murah Pak, syaratnya gampang, tiket online, umroh haji, tiket biasa, ke Jawa sekarang mau lebaran nih, tadi bisa Pak, dari rumah bisa, agen rumah, agen ini, agen itu, banyak peluang Pak, jangan khawatir Pak, jangan khawatir.